salah satu komplikasi paling sering itu kurang gizi. Jadi kurang ya. Karena dia takut, karena dia harus buang air besar dan itu rasanya nyeri. Oke. Gitu. Wah, Dan jadi ngeri ya. ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Vena, selamat siang sahabat Siaga. Selamat datang kembali di podcast obrolan sehat kita hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Nina Sari, saya adalah moderator untuk podcast kali ini. Namun saya tidak sendiri di sini, saya didampingi oleh dokter profesional di bidangnya, bidang bedah. Yuk kita sambut bersama Dr. Bayu SPB. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sehat dokter, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Dr. Bayu ini adalah dokter spesialis bedah Vena Waster Center cabang Rumah Sakit Ortopedi Siaga Raya. Nah, sahabat Vena, sahabat Siaga, pasti kalian penasaran ya, kita mau bahas apa sih? Makanya kalian tonton terus sampai akhir ya, jangan kemana-mana. Nah, dokter, kita buka yuk obrolan sehat kita hari ini spesial ya, mengangkat temanya kenali apa itu hemoroid atau yang banyak dikenal wasir ya. Bagaimana penanganan komplikasi nyerinya. Oke, dok, boleh dijelaskan apa sih penyakit hemoroid itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di masyarakat itu dikenal sebagai wasir. Yes. Nah, untuk definisi dari wasir, kalau di kami bilangnya hemoroid. Nah, hemoroid itu adalah pelebaran pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik yang posisinya ada di daerah rektum atau anus. Oh gitu dok. Lalu boleh tahu dok gejala wasir tuh apa saja dan disebabkan oleh apa biasanya? Gejala wasir yang biasa dikeluhkan pasien yang datang ke poli bedah itu biasanya karena buang air besarnya berdarah, menetes, terus dengan timbul benjolan, gatal. Oke. Nah dok, itu sebenarnya wasir itu ada berapa grade sih dok? Karena kan di lapangan, di masyarakat tuh suka ada grade-grade-nya itu bisa dijelaskan dok? Wasir itu kalau yang dibilang ada grade-nya itu biasanya yang jenisnya hemoroid interna atau orang bilang itu wasir dalam. Tapi kalau yang di luar hemoroid eksterna itu nggak ada grade-nya, jadi dan gejalanya beda-beda. Gitu. Oke, gejalanya beda-beda ya dok ya. Lalu metode pengobatan apa dok untuk wasir, operasi wasir itu yang akan digunakan? Metode pengobatan juga tergantung dari jenis wasirnya. Yang untuk eksterna biasanya kita kerjakan langsung dengan operasi karena kasus hemoroid eksterna itu termasuk salah satu kasus emergensi. Karena nyerinya ya. Tapi dok, kalau hemoroid interna itu pilihan untuk operasi itu pada derajat 3 dan 4 gitu. Tapi kalau derajat 1, 2 itu biasanya kita mengusulkan untuk dilakukannya terapinya konservatif. Nah, untuk operasi itu biasanya kita yang banyak metodenya. Tapi yang terbaru sekarang itu metodenya adalah metode laser atau radiofrekuensi. Oh gitu dok. Lalu dari semua metode yang ada nih, yang paling terbaik dan minim rasa nyeri ini apa nih dok? Terbaik sih sebenarnya kalau untuk hasil yang terakhir, yaitu laser atau radiofrekuensi. Cuman kata terbaik ini kan masih subjektif ya. Jadi terbaik dari segi apa dulu nih? Kalau dari segi hasil bagus, tapi kalau dari segi kantong lumayan. Bukan terbaik betul. Lagi kalau kantong. Oke dok. Dok boleh nih dok di-share tipis-tipis nih. Tips perawatan post operasi saat di rumah untuk pasien-pasien yang setelah operasi wasir itu. Ya biasanya kembali lagi ke metode operasinya ya. Kalau metode operasi secara konvensional atau bukan secara laser atau radiofrekuensi itu luka yang ada yang terjadi itu lebih luas. Jadi nyeri yang timbul dan perawatan penyembuhan juga jadi lebih lama. Itu salah satu keuntungan kita usulkan metode laser sama radiofrekuensi karena nanti untuk perawatan lebih mudah dan penyembuhan lebih cepat. Ya, minim rasa nyeri. Nah, nyerinya juga lebih minim.
Oke dok, kita bacakan dulu ya satu pertanyaan dari followers yang sudah dikumpulkan sebelumnya dari @aulia indah. Dok, boleh jelaskan bedanya wasir dalam dan wasir luar apa ya? Nah, balik lagi tadi seperti yang saya terangkan, wasir dalam itu karena dia di dalam, jadi secara anatomi letaknya tuh ada garis antara permukaan antara dinding anus dengan dinding luar. Nah, dinding anus itu lebih ke atas namanya dinding rektum. Antara itu ada garis yang namanya linea dentata. Jadi di atas linea dentata itu ada pembuluh darah yang kalau mengalami tekanan dan pelebaran itu namanya disebut wasir dalam atau hemoroid interna. Oh gitu dok. Tapi kalau dia di bawah yang timbul pelebaran, nah itu namanya wasir luar. Oh, oke. Beda wasir dalam sama luar itu, yang luar ini biasanya lebih nyeri. Oh, jadi lebih nyeri ya. Makanya dia masuk kasus emergensi. Lalu pertanyaan kedua dok dari @dinda PTR21. Dokter, saya punya keluhan sakit banget di perut bagian kanan bawah. Oke, dari sini ya. Menjalar sampai ke pinggang pinggang belakang dan ujung anus. Tapi tidak ada benjolan, Dok. Tapi sakitnya muncul setiap habis hubungan sama suami. Apakah itu tanda wasir, Dok? Jadi dari perut kanan ke pinggang lalu ke ujung anus menjalar seperti itu, Dok. Bisa dijelaskan, Dokter? Pertanyaannya apa itu termasuk gejala wasir ya? Saya pikir kalau dilihat dari keterangannya itu bukan wasir. Oh, bukan wasir ya, Dok? Itu bukan wasir. Jadi biasanya yang seperti itu kemungkinan ya. Iya. Kalau dilihat dari nyerinya yang menjalar ke belakang dan letaknya yang menetap di kanan bawah, itu kemungkinan malah infeksi dari usus buntu. Oh gitu, oke. Kenapa dia waktu setiap berhubungan dia nyeri? Karena letak dari usus buntu tuh anatominya dia di sebelah kanan ya posisinya. Seperti umbai cacing, jadi dia nggak ada ikat, jadi kayak benang, sisa benang gitu. Benang itu dia bebas nih, ujungnya ini gitu bisa nempel kemana aja. Jadi kalau dalam waktu maksudnya pada proses dia radang, dia melekat ke daerah ovarium dekat vagina, nah itu pasti nyeri kalau dia kesodok. Itu jadi waktu hubungan dindingnya itu bergerak, dia kena usus buntunya pas nyeri dia pasti. Oke, berarti perlu dilakukan pemeriksaan penunjang ya untuk lebih biasanya yang ya, Dok, bagus ya? Itu untuk kasus seperti ini USG abdomen ya, Dok ya. Oh ini, Dok, berdasarkan pengalaman ya, ada kerabat saya juga sudah terkena hemoroid ini, tapi dia kayak takut gitu, Dok. Apa sih, Dok, kalau misalkan efeknya kalau dibiarkan? Karena kan banyak nih masyarakatnya juga takut ya dilakukan tindakan operasi apa jangan operasi, diperiksa aja udah takut nih. Kira-kira apa nih efeknya nih, Dok, kalau dibiarkan wasirnya, Dok? Wasir ya kalau dibiarkan. Nah, balik lagi ke itu, sebenarnya ke jenis-jenis wasirnya ya, sama ke gejalanya. Jadi keparahan dari gejalanya. Kalau dia posisinya masih grade 1, grade 2, grade 1, grade 2, dia tidak mau operasi mungkin karena takut, atau biasanya pasien itu banyak mendengar desas-desus atau berita dari tetangga yang sudah operasi dan katanya nyeri kayak gitu. Jadi itu sudah kena omongan dari yang lain ya. Jadi dia bikin parno ya, Dok. Sebenarnya kalau dibiarkan itu komplikasinya banyak gitu. Pertama, Dok, untuk yang ringan ya, untuk grade 1 ini paling sering itu anemia ya, Dok ya. Oh, jadi bisa menyebabkan penyakit lain ya, Dok? Maksudnya bisa membawa-bawa gitu, bisa sampai infeksi anus nggak sih, Dok? Kalau itu biasanya hemoroid yang pelebarannya sudah ukurannya sudah besar, dan biasanya dia menyumbat. Biasanya juga menyumbat, sebenarnya nggak menyumbat, cuman karena pasien tuh untuk buang air besar jadi takut, makan jadi takut gitu. Nah, salah satu komplikasi paling sering itu kurang gizi. Jadi kurang ya? Karena dia takut, karena dia harus buang air besar dan itu rasanya nyeri. Oke. Gitu. Wah, jadi ngeri ya.
Ada yang lain lagi. Oke. Itu bisa terjadi maksudnya kotoran tuh kan banyak tertahan di dalam. Nah, kalau kotoran banyak tertahan di dalam, dia itu penyebaran bisa berkembang biak kuman. Oke, itu kan sama aja kayak sampah ya, Dok ya. Iya, yang numpuk harusnya dibuang. terus ya kan. Aduh, ngeri sekali ya. Jadi Aduh. banyak komplikasinya. Tapi yang paling tersering itu anemia. Anemia ya. Oke, baik. Nah, sahabat Vena, mulai sekarang jangan takut. Yuk lakukan pemeriksaan dulu deh, konsultasi dulu. Jangan sampai dibiarkan. Jadi bisa tadi yang disampaikan oleh Dokter Bayu ya, bisa nambah grade. Jadinya grade A, jadi grade B, jadi lebih parah. Sampai tadi mendatangkan penyakit lain. Wah, bahaya sekali. Yuk, jadi lakukan konsultasi dulu yuk di Vena Wasia Center. Wah, Dok, terima kasih ya dokter atas penjelasannya. Kita ngobrolnya seru banget ya, Dok, sampai nggak terasa nih udah masuk di sesi akhir. Nah, sahabat Vena dan sahabat Siaga, itu dia semua penjelasan mengenai wasir. Jadi penyembuhan wasir tuh bisa sangat cepat dan minim rasa nyeri ya, Dok. Nah, kita tidak perlu takut lagi nih pengobatan wasir. Jadi jika di antara sahabat Vena dan sahabat Siaga mengalami gejala wasir namun masih ragu nih untuk tindakannya, yuk langsung konsultasikan ke dokter spesialis bedah Vena Wasia Center cabang Rumah Sakit Ortopedi Siaga Raya. Catat ya, call center Vena Wasir di 0821 1033 3310. Mulai sekarang sahabat jangan ragu lagi, yuk konsultasikan segera permasalahan wasir kamu di Vena Wasia Center. Ada tagline ini, Dok, wasir tuntas bebas beraktivitas. Baik, terima kasih banyak Dr. Bayu SPB atas waktunya podcast kali ini. Saya Ani Nasari selaku moderator undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih, salam sehat.